Swastiastu. Om Abhiganastu Namo Siddha. Om Anubhadra Kartawuyatu Wiswata. Om Sasa Prasiddha Buddha Widya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan belum? Tadi Ibu lihat piket sudah jalan dengan baik ya. Siapa piket hari ini? Sudah nyapu? Baiklah kalau sudah nyapu, sudah piket sudah berjalan dengan baik. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir, Ibu absen dulu. Nomor 1 Desa Made Dwi Piniawati ada. Nomor 2 Desa Ayu Made Tisna ada. Nomor 3 Gede Chandra Eka Pramana ada. Hadir. Sebelum dimulai pembelajaran, Ibu mau ngajak anak-anak biar semangat dulu sedikit dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tidak tahu burung Garuda Pancasila? Tidak, semua tahu. Ayo silakan berdiri biar nasionalisme anak itu tinggi. Ayo Ibu pimpin ya. Ayo silakan semua berdiri dengan menyanyikan lagu burung Garuda. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, bagus. Silakan duduk. Nah, waktu minggu lalu kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Masih ingat apa itu kesepakatan kelas kita? Yuk, yang pertama apa? Jika guru mengajar. Kalau belajar harus fokus. Bagus. Berarti kamu harus mengikuti kesepakatan kelas yang sudah kamu buat. Harus ikut nih biar pelajarannya jadi bagus di kelas. Nah, untuk selanjutnya Ibu ingin tanya juga, apakah pembelajaran minggu lalu kamu masih ingat tentang apa arti kebutuhan manusia, apa itu jenis-jenis kebutuhan, masih ingat? Masih, bagus. Kalau masih ingat, Ibu akan kasih kamu 2 pertanyaan tematik. Dengarkan dengan baik. Nomor 1, apa sih yang anak butuhkan jika anak berada di sekolah? Kalau anak-anak sedang berada di sekolah, apa saja yang dibutuhkan? Apa saja? Buku, pulpen, pensil, lagi. Baskara. Tas, lagi. Pulpen, pensil, penghapus, penggaris. Ya, berarti itu yang kamu butuhkan kalau kamu ada di sekolah. Ada lagi yang mau nambahin apa? Sarapan atau makan. Makan itu kan harus ya. Kalau kamu tidak makan, kamu bisa sakit, konsentrasinya nggak bagus kalau kamu belajar, kalau perut dalam keadaan kosong. Yang kedua, apa yang kamu lakukan jika keinginan lebih banyak dari kebutuhan? Siapa yang bisa jawab? Pindah. Saya lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Bagus, berarti lebih mengutamakan kebutuhan dulu daripada keinginan. Nah, itu
pertanyaan tematik yang Ibu kasih yang ada hubungannya dengan materi kebutuhan manusia. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor atau tujuan pembelajaran kita itu adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, sekarang anak-anak, untuk hari ini Ibu akan menyajikan PowerPoint tentang kebutuhan manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Kamu bisa lihat di papan atau di layar ya, di depan, apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan manusia tersebut. Yang pertama, nah, kamu bisa lihat ke depan, bisa. Pertama ada jenis kelamin, sudah itu kedua ada pendidikan, ketiga ada lingkungan hidup, sudah itu keempat ada ilmu dan teknologi. Yang kelima itu ada apa? Pendapatan. Itu ada uang, berarti pendapatan. Bisa lihat? Sudah itu nomor 6 itu ada apa? Status sosial. Status sosial itu ada yang kaya, ada yang miskin, kan? Udah itu nomor 7 itu ada selera. Selera manusia itu bermacam-macam. Udah itu ada nomor 8 ada adat istiadat. Sudah paham dulu dengan faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Nah, kalau sudah, sekarang cari kelompoknya. Setelah itu kamu analisis. Dan itu identifikasi dan analisis apa sih faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti buat di meal map yang sudah Ibu kasih pemberitahu, bawa kertas manila, sudah itu membawa lem, gunting dan sebagainya. Silakan cari kelompoknya. Sudah, silakan duduk. Kalau sudah, kamu sudah lihat PowerPoint-nya, sudah paham? Sekarang dianalisis, sudah itu diidentifikasi apa saja yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Oke? Silakan anak-anak kerjakan tugas yang Ibu kasih. Silakan kerjakan di kelompok, ya. Dirapikan. Nah, untuk mengerjakan tugasnya ini, Ibu kasih waktu kamu mengerjakan 25 menit. Ya, 25 menit, setelah itu baru akan presentasi ke depan. Oke. Ingat nama kelompoknya dikasih ya. Ayo siapa kelompok berapa yang duluan mau ke depan? Kelompok 5 apa kelompok 3? Ayo silakan kelompok 5 dulu.
yang lain perhatikan temannya presentasi. Senang lah. Oh. 1, 2, 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Kadaya Widyasari. Perkenalkan nama saya Nekomang Widyasari. Perkenalkan nama saya Putri Hari Weguna. Perkenalkan nama saya Kadaya Widyasari. Perkenalkan nama saya Dewa Widyasari. Materi ini akan dipresentasikan oleh Widya. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, faktor kondisi alam. Yang kedua, faktor kepercayaan agama yang dianut. Yang ketiga, faktor adat istiadat. Yang keempat, faktor pekerjaan atau profesi. Yang kelima, faktor umur. Yang keenam, faktor tingkat kepuasan. Dan yang ketujuh, faktor hobi atau kegemaran. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Faktor selera. Selera setiap orang berbeda-beda, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda. Status sosial, seseorang yang memiliki status sosial tinggi di masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi kebutuhan seseorang? Baik, terima kasih. Akan saya jawab. Dikarenakan ilmu teknologi dapat mempermudah komunikasi, dan jika dahulu orang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan informasi, namun sekarang lebih mudah mendapatkan informasi dan juga lebih cepat. Bisa diterima, Deki? Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan peramasan. Om Santi 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 Om. Dari dua presentasi tadi, dua kelompok yang sudah presentasi, keduanya bagus ya, keduanya bagus, pekerjaannya juga sudah rapi. Nah, tinggal ditingkatkan lagi. Ya, anak-anak, untuk kesimpulan yang Ibu dapat ambil dari materi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah karena kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda ya, benar nggak? Berbeda-beda kan? Satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama kebutuhannya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, tergantung dari faktor apa yang dia mempengaruhi. Pertama di sana ada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada jenis kelamin. Kenapa jenis kelamin itu sangat mempengaruhi kebutuhan manusia? Karena apa? Apakah sama semua jenis kelaminnya? Tidak. Jenis kelaminnya pasti ada yang berbeda ya. Ada laki-laki atau perempuan. Yang perempuan lebih banyak apa lebih sedikit kebutuhannya? Lebih banyak, bagus. Kebutuhan anak perempuan akan lebih banyak dari anak laki-laki. Contohnya, kalau perempuan pagi saja kamu mau sekolah, kamu bisa bayangkan sama teman laki-lakinya. Kalau sekolah laki-laki itu cuma sisiran kan, sisiran pakai baju, sepatu, udah selesai. Tapi kalau perempuan harus jalin rambut, harus ada pitanya, ya. Udah itu yang lebih apa namanya, lebih senang berias, ada parfumnya dan sebagainya. Itu baru jenis kelamin. Udah itu pendapatan. Benar nggak pendapatan seseorang, semakin banyak pendapatan seseorang, semakin banyak kebutuhan yang diperlukan? Benar nggak? Benar. Karena semakin banyak pendapatan seseorang, kebutuhan yang akan diperlukan semakin banyak atau besar. Udah itu ada apa lagi? Selera. Semakin banyak orang memegang duit atau uang, pasti seleranya akan semakin banyak. Kalau orang yang tidak punya uang banyak, saya makan bakso aja . Tapi kalau selera orang yang pegang duit, saya mau makan apa ya, di restoran ini atau di restoran yang enak seperti itu, ya.
Nah itu, udah itu faktor apa lagi? Teknologi. Benar nggak teknologi itu mempengaruhi kebutuhan? Benar. Dulu teknologi tahun 2000-an orang masih memakai telepon rumah. Pernah lihat telepon rumah? Masih pakai kabel kan? Kalau dicabut kabelnya mati kan? Nah itu tahun 2000-an. Setelah itu ada HP yang jadul. HP baru-baru kelihatan masih jadul. Masih digunakan untuk dulu namanya SMS saja. Tidak memakai seperti sekarang. Sekarang kan HP itu udah bisa ada kameranya, sudah itu aplikasinya banyak dan sebagainya. Tapi kalau dulu kan tidak. Kebutuhan HP itu hanya untuk telepon aja atau terima SMS saja. Nah, itu kemajuan teknologi. Udah itu adat istiadat akan berbeda. Adat istiadat itu karena Indonesia itu banyak sekali adat istiadatnya, itu akan mempengaruhi juga kebutuhan. Seperti kita agama Hindu atau di Bali, adat istiadat itu akan pasti beda dengan daerah lain seperti Lombok, Jawa dan sebagainya. Paham dulu itu? Nah, setelah kamu paham, ibu akan ngasih LKPD untuk hari ini. Tolong ini LKPD-nya atau lembar kerja dijawab, boleh kamu taruh di bawahnya ya. Boleh kamu taruh dijawab. Silakan. Bagikan ya. Tolong dijawab. Taruh jawabannya bisa taruh kamu di bawahnya ya. Ya. Boleh 3 aja boleh. Ya ada salah satu mau. Lebat aja. Kurang? Udah semua? Pani udah dapat? Ya, buat aja. Yang sudah bawa buat aja. Silakan dulu sekarang dibuat LKPD-nya. Kamu buat, kamu boleh cari pengertiannya atau pembahasannya di buku paket, silakan dibuat. Ya tulis dulu itu, dibuat dulu LKPD-nya. Paham nggak kamu dengan materi yang sudah Ibu kasih tadi? Atau penjelasan yang Ibu kasih tadi? Boleh buka bukunya, boleh. Buku paketnya dibuka. Benerin dikerjain. Beneran dikerjakan aja. Jawabannya taruh di sini. Cari di buku paket ada tuh semua. Melihat buku paketnya. Matiin.
Nah, nanti jawabannya dikumpul nggih. Nah, untuk sekarang setelah kita Ibu sudah kasih LKPD, ada nggak mau ngasih refleksi untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Ya Bu, refleksi dari saya, dari presentasi dan pengertian tadi, saya jadi lebih memahami tentang apa itu faktor kebutuhan manusia dan ada 8 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Di antaranya seperti ada faktor dari lingkungan, jenis kelamin ataupun pendapatan. Sekian refleksi dari saya. Sudah. Refleksi sudah. Nah, untuk selanjutnya, untuk pelajaran minggu depan, kamu akan mempelajari tentang jenis kebutuhan atau tentang alat pemuas dari kebutuhan. Kamu bisa pelajari di rumah, apa sih alat pemuas kebutuhan tersebut? Alat pemuasnya apa saja? Dan itu ada di sana, nanti akan ada barang pengganti, barang subsidi. Dan kamu bisa nanti di rumah buka buku pelajari untuk pelajaran minggu depan. Ya. Nah, sebelum Ibu menutup materi, silakan ketua kelas pimpin doa dulu.